Megatrust dengan magnitude. Megatrust itu gempa sing wis biasa nang Indonesia. Tanah longsor itu yang kadang-kadang langsung menimbulkan banyak korban jiwa gitu. Tidak perlu panik, entah itu bencana kekeringan, longsor atau isu megatrust ini, masyarakat himbau tetap tenang. Oke, jumpa lagi di Kembang Gagasan, kembangkan gagasanmu. Kali ini kita kedatangan spesial nih. Spesial ada siapa nih? Mas Indra, dengan siapa nih? Ini dengan Mas, seseorang yang sudah aktif di kebencanaan dan dia juga leader di kebencanaan, tidak lain dan tidak bukan. Ini adalah Mas Andri Komplong itu. Ini dia dikenal itu dengan sebutan Komplong. Jadi Mas Andri Komplong ini mengetahui betul apa yang terjadi di Banjarnegara. Bahkan ada tanah rontok aja di ujung Banjarnegara aja tahu ini. Jadi begitu tahunya dia seluk-beluk Banjarnegara. Bagaimana Mas Andri, sehat? Sehat, nah sama-sama sehat. Kayaknya subuh-subuh sekali ya. Subuh. Karena kita udah dapatkan 3 poin terus ya Mas Indra. Ini kebetulan dua ini sama-sama Liverpool. Jadi saya di sini sendiri, tapi tidak apa-apa karena Arsenal juga agak mapan sekarang. Nah, ya. Ini ngobrol-ngobrol sekarang kayaknya lagi sibuk pergi-pergi ke daerah selatan. Kadang saya melihat Mas Andri ini naik mobil tangki itu. Agendanya apa itu? Acara apa itu Mas? Iya, jadi sebenarnya di bulan-bulan awal Agustus, tapi akhir malah justru di wilayah kita kan sebenarnya polanya adalah pola kekeringan ya. Di daerah-daerah rawan yang memang kekurangan air bersih, kita sudah mulai dropping di wilayah-wilayah selatan Banjarnegara yang setiap tahun pasti ada, tapi tidak begitu banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya nih. Jadi kita dropping air bersih gitu Mas. Oh, tahun ini ada kekeringan berarti di Banjarnegara ini? Ada, tapi tidak signifikan dibandingkan tahun lalu. Artinya ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah masyarakat untuk mengelola air bersih di wilayah selatan cukup baik. Tapi memang sudah artinya untuk daerah-daerah Banjarnegara Selatan memang sudah langganan gitu. Ya, kalau potensi daerah rawan kekeringan kita mulai dari Pagedongan kecamatannya, kemudian dari mulai Bawang, Purwanegara, Mandiraja, itu memang daerah rawan kekeringan. Yang cukup tinggi ekstrimnya memang daerah Purwanegara, mulai dari Kaliaci, Petir, gitu ya. Kemudian kalau Mandiraja di Jalatunda, Kaliwungu, Somawangi, begitu ya. Kemudian di Pagedongan ada Desa Duren, Kebutuh dan sebagainya. Itu pola-polanya yang memang daerah-daerah tersebut memiliki potensi besar untuk kekurangan air bersih. Tetapi alhamdulillah kita ada dropping ini cukup banyak nih di daerah-daerah sana. Setiap hari kan BPD punya 3 armada, 1 mobil pickup, 4 dan rutin untuk mengirimkan air bersih, memberikan pelayanan dasar ya. Jadi air bersih itu yang kita berikan bukan untuk pertanian ya, lebih ke kebutuhan dasar manusia. Contohnya untuk makan, minum gitu ya. Terus untuk ya ada sedikit kalau airnya cukup banyak bisa mandi, cuci, itu keluarga kebutuhan. Jadi kebutuhan pokok yang ada di masyarakat. Berarti memang saat kekeringan itu memang benar-benar nggak ada air di sana ya? Ada, cuma sumbernya berkurang banyak. Ada sebenarnya. Kalau orang-orang dulu kan kalau mencari air memang mereka ke sungai dan sebagainya. Sekarang ini orang sedikit tahun ke tahun kan ya sedikit malas ya, pinginnya langsung keran gitu dan sebagainya. Padahal di sumber-sumber mata air itu berkurang cukup banyak. Sehingga kan ada pola yang harus dibuka kerannya dan dikirimkan. Tapi kalau memang tidak ada ya kita dropping. Gampang kok kalau di BPD. Anda laporkan, Anda ada dasarnya kami surat untuk bisa kami langsung eksekusi. Karena apa? Kami kan pemerintah daerah harus akuntabel. Kami ngirim barang, kemudian kami operasionalkan BBM ini harus tercatat ada dasarnya. Kenapa kamu ngirim ke sana? Tidak mempersulit, kami laporan saja melalui medsos, kami respon. Kami cek apakah betul, apakah iya, kami respon. Dan itu gratis jika masyarakat membutuhkan.
begitu Mas. Tanpa biaya. Tanpa biaya. Iya. Pak Andri, Pak Komplong, ini kan terjadi setiap tahun. Sebenarnya solusi seperti apa sih yang sudah disiapkan oleh Pemkab, oleh BPBD untuk kekeringan ini, Pak? Ya kita memang harus sinergi ya, sama-sama. Kalau pemerintah sendiri untuk mengatasi itu nggak akan selesai. Karena untuk menyimpan air bersih kan butuh namanya tanaman-tanaman yang penyimpan air, hutan-hutan kita, pola tanam yang belum dah mulai berubah masyarakat, gitu ya. Harusnya bisa menyimpan air tidak, gitu ya. Kemudian juga kita harus melakukan mitigasi struktural yang permanen yang bagus, ada embung, ada tanaman-tanaman keras, ada pola-pola tanam yang juga bagus, dikelola dengan baik. Saya pikir ada kekeringan tapi jumlahnya tidak begitu banyak. Itu langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang saat ini kan hit and run, bantu terus pergi lagi, bantu terus pergi lagi, gitu ya. Putus-putus ya. Gitu. Tidak ada permasalahan. Tapi upaya sudah dilakukan sudah. BPBD sudah membuat sumur-sumur bor sintetis ya, bersama dengan BNPB itu juga tidak menyelesaikan satu desa minimal 1 RT itu bisa selesai lah, untuk bisa mendapatkan air bersih untuk mereka. Karena tidak masalah banjir seluruh Indonesia, bahkan Jawa Tengah juga masalah yang sama. Kita pemerintah itu belum mampu mengelola air kebutuhan masyarakat secara kecukupan, belum. Boleh diakui, ya itu kondisinya kita di Indonesia. Kalau sekarang mungkin tahun ini kan agak lebih sedikit daripada tahun lalu. Kalau data yang masuk di BPBD ada berapa kakak mungkin atau berapa desa ini? Kalau yang saat ini memang tidak begitu banyak ya, data start update sekarang ini kita sampai saat ini ya. Sahabat ini kita baru ada 9 desa mesti. Oh, Udah ada tambahan lagi 1 desa ya. Kemarin kita itu ada 8 atau 9, Kaliajir, Petir, Jalatunda, Sumawangi, Kebun Dalem, Pagedongan, Dureng, Kelurahan Wangon. Iya. Kelurahan Wangon, kemudian Kebutuh Dhuwur, dan terakhir Kaliwungu ada permintaan. Jadi 10 desa. Yang kita sudah selesaikan kira-kira itu ada 4.800 jiwa manfaat yang menerima, atau sekitar 1.488 kakak. Naik air bersihnya kira-kira 543.000 liter. Wah, banget. Nah, itu kalau misalnya pas saat kemarau panjang ya kayak seperti tahun kemarin, itu bisa sampai berapa nih yang mengalami krisis air bersih, sampai berapa? Kalau tahun lalu hampir 1 jutaan. 1 juta Pak? 1 juta liter kan itu provinsi. Hampir dampaknya kalau nggak salah itu lebih dari 50.000 jiwa. Dan itu panjang kan ya? Kalau lebih panjang. Karena kalau tahun lalu itu sebenarnya 10 tahun terakhir paling ekstrim dibandingkan sebelumnya. Ini kan trennya di pegunungan desa-desa negara pegunungan selatan ini. Itu emang apa sih yang menyebabkan susahnya air di sana? Apa memang karena kondisi kontur tanahnya, atau memang tanaman-tanamannya sudah memang gersang, atau seperti apa sih sebenarnya? Indikatornya banyak Mas. Cuaca mempengaruhi. Cuaca itu ya gimana? Cuaca itu musim. Kan ada di kita jelas ada musim penghujan, ada yang panjang, ada kekeringan ini, kemudian ada badai siklus. Itu yang mempengaruhi cuaca alam di Indonesia maupun di benua Asia. Kalau dulu tidak ada badai dan sebagainya, kekeringannya panjang. Dulu kering basahnya cukup panjang. Ini sekarang kering basahnya pendek dibandingkan. Jadi ada faktor. Satu adalah geografis, topografi, kemudian pola tanam masyarakat, kemudian adalah alam prediksinya, BMKG-nya, cuaca, siklus dunia. Bisa jadi indikatornya ada juga karena perubahan iklim yang cukup signifikan ya gitu ya. Itu mempengaruhi. Jadi banyak faktor untuk mempengaruhi terjadinya kekeringan yang ekstrim maupun yang tidak ekstrim. Oh, tapi kan itu kan pegunungan ya. Biasanya pegunungan identik dengan banyak sumber mata air gitu loh. Nah kalau kita lihat pegunungan wilayah utara aja, apakah di sana ada banyak pohon? Nggak ada juga. Karena ada pola tanam. Pohon-pohon keras juga kita mulai berkurang sedikit. Jadi ketika nanti dibiarkan, biasanya lama-lama juga sisi utara juga sama. Iya, harus ke depan kita harus sinergi, regulasi tanaman-tanaman. Sekarang kan pola-pola itu memang bagus, kita dorong pemerintah untuk bisa masyarakat pertanian dan sebagainya. Ada yang kepingin pertanian yang produktif lah, katakanlah ya, pola tanam itu sebenarnya kita harus seimbang dan kita harus sesuaikan, harus komitmen bersama. Kapan pola tanaman keras, pola tanaman produktif dan sebagainya. Saya pikir itu. Jadi tidak semuanya, karena apapun bentuknya kalau kita nggak punya air ya sama saja kita
Ya kayak kita di sini nih sebenarnya kita juga sini mengalami. Iya, saya juga udah sana. Nggak ada air. Nggak ada air. Ini salah satu di mana ini ya, karena sini juga. Ini indikatornya sama ini. Curah hujan, keuangan, operasional ini mempengaruhi. Enggak. Cuma kan ini ya, ini kan beberapa hari ini juga sudah merata hujan. Bahkan di Jawa Tengah sudah juga merata, ada yang sudah ada yang longsor, sudah ada. Tapi di Banten itu masih sudah dropping ini Pak? Masih. Kalau hujan sehari 2 hari, air resapan masuk ke dalam tanah masih ya di 4 meter lah, di 4 meter, 2 meter. Belum sampai ke 10 meter, 15 meter belum kesimpan. Oh, jadi dropping masih terus dilakukan. Masih terus dilakukan. Prediksi sampai kapan sih? Ini sampai BMKG itu memprediksi sebenarnya 2 hari ini adalah bisa dikatakan perubahan iklim. Kemarau ke musim penghujan. Pancaroba. Iya, kalau pancaroba, kalau istilah teman-teman mungkin anomali atau apa. Iya. Karena kita sering banget kita istilahkan anomali ya. Musim penghujannya besok kemarau aja ada hujan, kira-kira kayak gitu. Sehingga kemungkinan pancaroba. Tetapi prediksinya wilayah selatan kita itu nanti di akhir September atau awal Oktober sudah mulai hujan. Sudah mulai terisi mungkin sudah mulai terisi. Ini adalah prediksi, ya kan? Kalau potensi kekeringannya masih ada, potensi hujan cukup besar juga masih ada. Ini kalau prediksinya kita memang menurut BMKG wilayah Banjarnegara akan lebih cepat dibandingkan kabupaten lain. Banjarnegara, Wonosobo, Bali, Pekalongan itu karena gunung-gunung ya. Kira-kira ya. Ini berarti warga-warga daerah sana itu dan harus sabar dulu nih. Iya, dan mungkin sementara ini ya harus mengurangi mandi dulu. Karena mungkin bukan mengurangi mandi, mengurangi gawean dulu. Ya, jadi ya kan itu berarti mengurangi tingkat populasi anak. Karena nggak ada yang buat mandi. Tapi kalau yang urusan wajib, yakin itu kan urusan wajib, itu pasti dilakukan. Apa ada tayamumnya kayak gitu? Iya, ada lah. Tayamum dulu sebentar ke kota mandi. Ya seperti di sini lagi-lagi ini sudah mengalami krisis air bersih, di sini nggak ada kopi dan lain-lain. Ini mohon pemakluman. Ya kami merasa sekali ini, jadi dampaknya bukan hanya di kita. Teman-teman di sini juga mulai dampak kan? Dampak. Iya, gitu. Kita tadi juga tayamum habis itu. Nah, kalau misal di Banjarnegara daerah selatan ini benar-benar semua mengandalkan bantuannya ketika mengalami krisis bersih. Apakah mereka bisa berupaya atau ketika BPBD tidak melakukan dropping berarti benar-benar tidak ada air bersih? Ada, mereka udah punya usaha-usaha. Ada yang beli, beli, tapi ada yang cari gitu ya untuk kebutuhan. Ada yang beli memang konsumsinya itu tidak sewajarnya yang mereka kayak contohnya anak wong barang gawe, wong mantu, ada tambahan gitu kan. Kemudian ada tanam dimulai tanam lombok dan harus disiram, itu mereka akan tambah sendiri, kos-kosnya sendiri. Harganya sampai berapa? Variatif lah. Kalau punya mobil sendiri ya dia bisa ngambil sendiri, gitu. Dan bisa ngambil sendiri juga gratis, ada di Gemiwang itu tempatnya mukaf juga boleh kok, ngambil sendiri boleh, gratis juga. Kalau di kita kan kita bayar nih sama PDAM. Kita setiap hari kalau PDAM mati ya kita bingung lagi nih. Ya kayak kemarin ya. Kemarin kan ya, gitu ya. Kita belum optimal lah ya. Suplai air bersih terhadap masyarakat kota juga belum maksimal ya, dimaklumi lah. Tapi kalau maklumi terus ya kita harus perubahan nih, harus pemerintah daerah harus ngapain aja. Iya betul. Salah satunya BPD sekarang membuat sumur sintetis supaya sumur sintetis kayak rumput ya. Ya. Sumur apa? Artistik apa ya ini buang teknik lah. Salahkan wajar ya. Lapangan. Oke. Menyinggung tadi ya, ini kan sudah mulai hujan ini di Banjarnegara. Itu biasanya kalau Banjarnegara sudah dikenal, Banjarnegara longsor itu udah kayak seperti beriringan gitu. Itu lepas dari cengkraman harimau masuk ke cengkraman buaya begitu. Jadi habis dari potensi kekeringan, kemudian hujan, longsor. Potensi ganti longsor dari si pegunungan selatan biasanya ya dari utara. Nah itu memang seperti itu atau seperti apa? Melihat kontur tanah
di Banjarnegara seperti apa emang seperti itu? Tanah Banjarnegara itu subur. Saking suburnya, kita selalu ada saja yang kita harus mempersiapkan diri secara rohani. Karena kita harus percaya itu kan. Suburnya adalah karena tanahnya gembur, sangat subur dan kaya yang subur. Ini contoh dua orang yang subur. Apa ya? Musuh negeri itu harus subur. Jangan ya, temen sekarang udah subur-subur juga kok. Alhamdulillah itu berkatnya. Perutnya. Iya. Jadi kalau kita ngomongin pola bencananya ya ada siklus pasti ada. Karena di Indonesia ada dua musim penghujan dan musim kemarau. Salah satunya kita udah mulai musim penghujan. Nah kalau penghujan di Banjarnegara, wilayah terutama wilayah utara ini, ya kita sering mendengar longsor. Sebenarnya longsor kita sudah sangat biasa. Nggak ada hujan aja kadang-kadang longsor gitu ya. Sehingga kan kita mewaspadai itu, menyikapi itu bagaimana cukup tenang karena sudah kebiasaan, masyarakat sudah terbiasa, kearifan lokal sudah biasa. Artinya tinggal mengingatkan kepada mereka, kewaspadaan diri terhadap mereka harus kita ingatkan. Ya kan? Aja cuma banyak tuh lanang lu euforia terhadap air melimpah dan sebagainya, nanti adalah longsor, ada banjir gitu ya. Kan sekarang mulai tanam nih masyarakat dan sebagainya, mulai dan mengingatkan untuk bisa kewaspadaan terhadap, karena puncak musim hujan belum kita diprediksi, biasanya kita baru Desember, Januari gitu ya. Tapi kita belum. Tapi musim penghujan kita ya siap, karena udah biasa harusnya kita mampu menghadapi. Itu memang titik-titik rawan longsor di Banjarnegara ada mungkin pemetaan selama ini. Kalau kita lebih banyak sebenarnya wilayah utara, mulai Banjarmasin, Bumbelan, Pangandaran, Pangandaran, Wanayasa, Batu. Persentase banyak. Kalau persentase secara longsor kita lebih banyak kecenderungannya Longsor itu. Ya. Longsor kan sifatnya satu lokus, tidak serba banyak, tidak dampaknya banyak. Kekeringan kan satu desa, longsor kan hanya mungkin dalam satu RT, satu kawasan gitu. Cuman resikonya ya. Cuma apa sih yang harus dilakukan warga misalnya yang mereka berada di zona rawan bencana longsor? Apa sih yang harus dilakukan? Benar, kaitannya dengan juga untuk selamatan itu loh. Ini kan kaitannya sudah bencana pasti kan. Bencana itu menurut kajian maupun menurut agama itu pasti ada. Bagaimana kita menyikapi itu? Ya kan? Upaya kita dalam mengurangi risiko, mengurangi korban jiwa. Ya itu maksudnya seperti itu. Karena ini nggak ada wedan, saya tak minum permen. Saya temani dengan Iya. Ini udah mau musim hujan tapi jadi orang wedan ya gitu. ini sebenarnya kode Iya. Jadi kalau dengan orang-orang di daerah rawan bencana, mereka akan paham upaya-upayanya. Mereka harus kenali tanda-tanda longsor. Itu harus kenali. Paling gampang tanda-tanda longsor ketika hujan besar lebih dari 3 jam itu udah mulai sebenarnya. Kemudian ada tanda-tanda di sekitar kita mulai pohon-pohon miri, itu adalah salah satu. Oh, sampai pohon iya, ada pohon miri. Kemudian ada sumber-sumber mata air, itu juga mata baru itu kemudian longsor akan terjadi. Kemudian ada rekahan-rekahan tanah, itu amati itu. Kalau ada yang melihat itu segera laporkan. Upaya kita kita bisa meminimalisir korban jiwa kan kita melakukan namanya evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman dulu. Nanti kajian gimana? Oh ya ini perlu yang namanya tutup biar tahan. Karena nggak ada sejarahnya longsor itu tiba-tiba hujan besar langsung dekat, dia pasti akan mencantik, dia akan membuka rakahannya pelan-pelan 2 cm, 3 cm. Kemudian dia akan membuka. Ketika masa air dalam tanah masuk ke dalam ruang kerinci semakin besar. Oh jadi nggak yang ujuk-ujuk itu ya? Mestinya bisa orang itu evakuasi mandiri ya. Mestinya kalau bisa aware sama ada tanda-tanda aware itu. Makanya penting buat masyarakat. Itu namanya soil scrap. Wah. Kayak apa? Jadi pelan-pelan. Tahu kok cuman tapal kuda. Ya tapi kalau itu bisa diidentifikasi benar. Tapi kalau ada juga yang bisa terjadi sewaktu-waktu terjadi itu longsor yang disebabkan oleh gempa bumi itu juga membahayakan. Itu pernah terjadi di Lombok. Ya kan? Kalau longsor sudah pendaki, kalau ada video-video yang viral, kalau ada gempa longsor terjadi, karena ada pergerakan tanah yang secara spontan atau secara sporadis bergerak di musim penghujan
yang sebenarnya sudah ada tanda-tandanya menjadi lebih cepat. Itu di Jawa Barat apa ya? Jawa Barat lain. Tapi kalau di Banjarnegara sendiri lebih cenderung karena kontur tanah tadi ya. Yes. Selalu Kalau data kita 10 tahun terakhir itu paling banyak tuh longsor. Paling banyak itu longsor kita. Pernah kita terjadi longsor itu tahun 2002 itu 300 kejadian. 300 kejadian. Artinya setiap hari hampir sekali, 2 hari sekali. Berarti saat itu nggak bisa tidur malam-malamnya. Ya tidur tapi HP-nya harus on terus. Iya. Dan itu sebagian besar di Banjarnegara daerah utara. Bagian utara. Longsor itu. Tapi orang-orang akan kalau bencana itu, kalau tsunami dan sebagainya itu mungkin di Aceh. Kalau banjir ya di Jakarta, kalau gunung api ya di Jogja, gitu ya. Yeah. Kalau gempa bumi ya Sumatera, gitu. Kalau longsor di Banjar. Berarti longsor itu salah satu kearifan lokal Di kita. Betul. Ya, tapi memang kita sejarahnya longsor mulai informasi Lagetan tahun 1949, 55, 400-an. ya, 400-an. Kemudian informasi longsor terbaru 2004 itu Cijeruk hampir 89 jiwa atau 80 jiwa. Kalau saya salah ya maaf, itu kita sudah meninggal. Terakhir juga tahun 2014 Jemblung Kargobar yang hampir 125 orang dinyatakan hilang. Nah, ini sebelum kesana, sebenarnya banyak yang berbicara dengan hal-hal yang misalnya seperti ini. Legetan misalnya, itu katanya lompat. Cijeruk juga katanya lompat. Itu memang benar ada tanah yang bisa lompat saat longsor itu seperti apa penjelasannya? Kalau lompat itu biasa itu karena alhamdulillah BPBD datang. Droping air BPBD ya. Baru telepon mesti ini responnya begitu cepat. Saya suka sekali ini kalau gini. Cuma kayaknya baru satu tangki. Iya. Apa satu ini gimana? Tapi kalau kita melihat itu yang sejarahnya paham lah, yang kalau Lagetan kan saya belum lahir ini ya. Tapi kalau yang Cijeruk itu karena ada punggungan batu sehingga dia melompat. Ada batuan yang cukup kuat, keras. Jadi itu yang melompat. Orang yang melompat gedut ya orang. Mungkin gitu. Karena bawahnya katanya nggak kena ya. Iya, itu lompatan. Oh. Itu ada yang penguatnya di situ, ada bebatuannya yang menimbulkan lompatan. Kadang masyarakat kan suka mengait-ngaitkan ya. Ya, apa itu ya dunianya kayak gitulah. Enggak, selain itu yang menurut masyarakat juga itu terjadi itu setelah presiden baru ini. Wah, yang orang lagi ngomong. Jadi Coba seingatnya Mas Nur kapan itu? Enggak, ketika peristiwa si Jemblung itu kan Pak Jokowi dilantik belum lama, Jemblung, terus 2004 Cijeruk itu Pak SBY. Betul nggak sih? Benar deh. Terakhir juga sama, pelantikan kedua Pak Jokowi. Kali ini. Bukan tidak. Tapi kita harus waspada. Potensi ada. Prediksi nggak tahu. Kalau kita prediksi Arsenal Liverpool jelas. Di atas kertas menang Arsenal. Tapi di lapangan Liverpool poin 3. Karena ini presentasi mau dilantik, jadi kita aware. Jadi bukan kita mistik mengarahkan ke sana, cuma kita harus berdoa bersama. Ya itu kan terjadi di lingkungan masyarakat pasti nggak apa-apa, tapi kita sebagai orang yang tahu paham memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya, pemerintah daerah, teman-teman media, teman-teman itu bisa memberikan pendidikan tentang kebencanaan yang positif. Ya bukan karena ya enggak bolehlah kita pasrahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bawa selamat. Contoh gini, ada gempa, pokoknya doa aja nggak akan dia kembali lari bukan rumah bukan. Itu salah satunya. Artinya harus dilatih juga keresponan kita terhadap ketika ada kejadian, ada upaya-upaya yang harus kita latih, ingatkan. Kira-kira itu juga karena memang bencana longsor itu yang kadang-kadang langsung menimbulkan banyak korban jiwa gitu ya. Pernah nggak mungkin misalnya pas saat evakuasi terjadi susahnya mencari korban atau seperti apa dengan kondisi tanah di Banjarnegara? Kalau pengalaman kami, saya sendiri di Jemblung itu kita harus mampu melakukan namanya quick assessment karena data itu berhubungan sekali. Contoh kita harus bisa memetakan daerah longsor itu di mana.
dan datanya kita harus punya. Oh ini daerah longsor desa A itu mana? Dukunya apa, RT berapa? Potensinya berapa jiwa, berapa kakak harus kita tahu. Kalau kejadian itu kita harus perlu data. Ada berapa sih orang tinggal di situ? Itu sebenarnya data awal supaya tidak simpang siur. Contoh sebelum itu yang kita data saya awal lapor adalah saya orang pertama saksi matanya saya itu kita prediksi sebenarnya ada sekitar 87 jiwa yang hilang. Ditambah sebenarnya waktu itu ada orang jalan dan sebagainya kira-kira 20-an. Kan nggak meleset dari 102 menjadi 107 atau 100 apa. Artinya sangat bisa kita hitung itu. Kita bisa hitung itu. Yang tidak kita bisa hitung prediksi kapan terjadinya nggak tahu saya. Nah, kalau ada tanda-tanda kayak katakanlah gempa itu kan himbauannya kadang-kadang tinggal di bawah meja atau keluar dari bangunan. Kalau longsor ini ketika melihat ada gemuruh suara itu atau seperti apa itu baiknya kemana? Sebenarnya dari dulu makanya harus ada namanya desa tangguh. Kemudian itu mengkaji jalur-jalur evakuasi mana yang aman, titik kumpulnya kemana yang aman. Dia harus bisa mengelola wilayah dia tinggal di rumah itu berarti ini punggungannya saya harus larinya kemana. Itu yang harus dipelajari. Kalau tidak ada tahu keluar rumahnya mana sama saja. Itu harus makanya membuat peta rawan bencana, peta jalur evakuasi itu harus kita kuatkan di situ. Titik kumpulnya di mana, larinya kemana, itu minimal mengurangi resiko korban jiwa yang cukup banyak. Sudah ada berarti itu untuk di daerah-daerah terutama yang rawan. Terutama daerah-daerah yang kita rawan bencana sebagian besar sudah ada. Iya. Jadi saking kita di Banjarnegara ini daerahnya rawan bencana ini, BPBD punya semacam kayak pilot project itu terkait dengan desa tangguh bencana. Dan ini hanya di Banjarnegara ya? Ya Banjarnegara, daerah lain banyak. Tapi yang paling banyak Banjarnegara. Sekarang ada berapa itu desa tangguh? Kalau nggak salah sudah ada 102 atau 103 karena saya bilang 102 atau 103 dari 199 desa rawan bencana longsor. Sudah separuhnya. Itu ngapain? Di sana itu tugasnya ngapain? Desa itu kan sebuah komunitas, sudah kelompok masyarakat yang menangani penanggulangan bencana. Mulai dari prabencana, darurat, pasca bencana. Prabencana itu mensosialisasikan kepada masyarakat daerah-daerah rawanmu, kemudian ada relawannya, kemudian membuat kajian, peralatan, dilatih semuanya. Nah kemudian ketika darurat, mereka adalah ujung tombaknya, mereka harus melakukan apa ini? Ya harus evakuasi segera ya, mereka bisa lakukan segera, nggak nunggu BPBD, kalau di Batu cukup jauh kan, nggak mungkin, malah udah mati. Makanya mereka dilatih melakukan evakuasi mandiri. Mereka harus mengenali, harus bagaimana, harus pendampingannya. Karena urusan bencana urusan bersama. Masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan para praktisi, para pendidikan harus semua tadi. Memang ada tindakan cepat saat itu. Itu Undang-Undang 24 sudah mengatakan itu. Undang-undang ya, makanya terlibatkan teman-teman media harus. Teman-teman di media sosial jangan memberikan informasi yang tidak pas. Contoh, biasanya kalau udah gempa aja, ini gempa sana, orang sana, padahal bukan hoax. Kan banyak di TikTok. Makanya ikuti arahan pemerintah daerah, BMKG, BNPB, Badan SAR, apakah benar ada bencana? Itu yang qualified. Tapi kalau nyuplik berita-berita, liputan-liputan yang kira-kira dari TikTok tahun lalu keluar lagi ya. Iya. Itu akhirnya juga bikin cemas masyarakat. Betul sekali. Informasi yang ini. Cuman yang perlu diapresiasi juga BPBD atau Pak Andri ya, yang membuat panjangannya eleng bumi setuwo eleng elwasi eleng lan waspada. Apa itu? Itu alat apa? Iya, itu awalnya sebenarnya kami membuat sebuah alat deteksi longsor terutama karena saking kitanya nggak punya uang nih, karena alat-alat yang dulu itu cukup mahal. Alat-alat dari produk A, produk B itu cukup mahal, nilainya hampir ratusan juta, 200 juta, paling murah 100 juta. Nah kalau kita hanya membeli alat saja terhadap itu untuk bisa mendeteksi pergerakan tanah, duitnya sampai banyak aja nggak akan selesai. Padahal Karena titik banyak dicari. Dan kita, coba kita orang Indonesia itu paling mudah ATM kan, amati, tiru, modifikasi.
martabak katanya. Iya. Tapi ya sebentar, karena kekeringan dan terus saya ngomong cerita dulu saya. Cak ya. Boleh utut ya? Boleh. Ya, supaya kita fresh gitu loh. Iya, fresh. Jadi kenapa saya membuat nama deteksi longsor itu? Awalnya itu kita prihatin dengan alat-alat canggih kok mahal sekali. Kalau daerah kita daerah rawan bencana longsor, kita butuhnya banyak ratusan, habis APBD kita. Sehingga kita perlu inovasi. Waktu itu sebenarnya saya membuat itu dengan teman-teman itu, ya idenya ini amatir enggak? Ternyata gampang, extenso, pergerakan tanah, ada tarikan tali rafia dulu yang paling gampang, jadi kelontang-kelontang gitu ya. Sekarang lebih canggih lagi menggunakan teknologi dengan seling dan panjang sebagainya daerahnya. Itu awalnya situ tahun 2000 kalau nggak salah 2016-17 di Pandansari waktu itu. Itu outputnya gimana? Dengan alat itu outputnya gimana? Alat itu hanya salah satu tool saja. Saya nggak mau jualan alat ini sebagai salah satu bisnis, enggak. Tapi alat itu hanya salah satu tool ketika mengurangi resiko bencana. Kenapa? Secanggih pun alatmu, kalau masyarakat tidak aware terhadap alat itu, terhadap bunyi, terhadap rekahan, ya sama aja. Jadi ketika ada pergerakan tanah, alat itu akan memberikan alarm. Memberikan alarm 2 cm, 3 cm, 10 cm. Alarmnya itu bisa suara, bisa begitu karena kecanggihan sekarang notifikasi. Notifikasi melalui HP, melalui HT itu kita buat. Itu sudah kita kembangkan namanya Elwasi. Elwasi itu bagi nama eling waspada siaga. Kita harus eling pada yang kuasa. Ya kan? Waspada itu terhadap lingkungan. Ya kan? Siaga itu kita selalu siaga lah harusnya. Eling waspada siaga. Di longsor itu nggak ada awas, bro. Gunung itu nggak ada. Gunung kan jaga letusan. Kita tahu letusan nggak ada. Sehingga ketika ada dasarnya gimana? Dasarnya ketika ada longsor, eling itu alatnya belum bunyi. Baru ada si lampu klip, eling itu ada. Ketika bunyi kedua, ada suara bunyi pertama, eling waspada. Berarti ada pergerakan tanah yang sudah membuka 5 cm, ya kan? Ketika bukaannya lebih lebar 15 cm, suara ketiga namanya waspada. Lakukan evakuasi mandiri ke tempat aman yang telah ditentukan bersama. Berarti ada rekahan tanahmu udah 15 cm, entah itu tapel kuda, itu udah vertikal. Pergi dulu cek siaganya, benar gak ada rekahan? Kalau benar, segera tutup rekahanmu supaya masa air tanah tidak masuk. Tutup dengan tanah. Dibuatkan drainase. Karena air kalau tidak tertata dengan baik, mesti banjiran. Karena setelah musim kemarau kan banyak daun-daun rontok. Kita nggak ketiga, kita bersihkan itu satu. Sehingga itu yang dilakukan. Karena itu, tapi harus aware kan masyarakat. Ada tim siaganya yang ngecek, paham jalur evakuasinya. Biasanya jarak antara rekahan dari awas ini sampai siaga ini, maksudnya itu ada waktu untuk pergi atau memang itu terjadi begitu cepat antara rekahan 2 cm sampai nggak begitu cepat, bro. Pengalaman kita ya, kalau ada yang cepat itu pasti tidak terdeteksi sebelumnya oleh rekahan. Longsor tiba-tiba. Contoh si jeruk itu nggak terdeteksi karena jauh kan mustahil lah kita ini ada itu kok bisa longsor malah lompat. Iya nggak? Iya. Kalau sebelum dalam sejarahnya yang saya tahu warga masyarakat itu udah mau video sebenarnya viralnya itu. Tapi orang itu mati. Kena longsor. Ditemukan HP yang berisi video yang mereka atas. Ada tanda-tanda kan? Iya. Kalau ada tanda-tanda itu masyarakat kan udah terhadap lingkungan laporan, ya lakukan evakuasi sendiri lah. Dan ini juga ada beberapa masyarakat yang menyampaikan bahwa kenapa sih rumahnya di tepi-tepi di bawah tebing atau di atas tebing yang akhirnya itu kan menjadi potensi menjadi korban bencana longsor gitu. Karena dari masyarakat seperti apa kok? Kami nggak menyalahkan masyarakat, tapi mereka hidupnya di pertanian, di hutan. Nenek moyang kita ya, rata-rata kan mereka di hutan-hutan, buat tanaman baru dan sebagainya. Cuma kita harus memberikan edukasi terhadap mereka. Dirimu Pak, dengan uripen nang daerah rawan ya, tolong dilingaken karena hujan sebagainya. Itu yang harus kita sampaikan terus menerus.
Jadi nggak mungkin direlokasi kemana gitu. Ya, kalau kita relokasinya betul saja nggak mungkin. Merelokasi itu tidak semudah membayangkan kita buka buku langsung selesai, enggak. Dampaknya banyak, perekonomiannya, pertaniannya jauh, sekolahnya jauh, bisa jadi kan? Iya betul. Kalau daerah-daerah lawan kita itu seperti itu kondisinya. Tetapi kalau mereka minimal diajari bagaimana kearifan lokal mereka bisa mengurangi resiko bencana. Dan yang tadi apa itu EWS itu kita harus bangga luar Banjarnegara karena sudah dipakai di mana saja di Pak. Ya alhamdulillah dipakai di Banjarnegara, Sumedang, Sumedang, Sukabumi, Pemalang, Boyolali, Kalimantan, Ini yang mau dilaksanakan Garut, ini Garut. Produk lokal itu ada. Enggak, alat itu hanya salah satu tool, Bu. Yang utama adalah pengetahuan masyarakat. Kita harus membentuk tim siaganya, kita harus mensosialisasikan, kita harus bisa membuat peta jalur evakuasi agar masyarakat paham mereka ketika ada longsor harus kemana. Yang kelima, melakukan simulasi mandiri, melatih simulasi mandiri, ya kan? Nah, elevasi ini kan malah menjadi meskipun itu bukan menjadi poin utama ya untuk kesiapsiagaan bencana ya, tapi kan menjadi alat bantu untuk mengecek ini juga menjadi produk yang memang layak untuk bisa membantu kewaspadaan masyarakat ya. Cuman selain elevasi, sekarang berelevasi juga mungkin apa ini yang masih menjadi apa yang belum, misalnya katakanlah pengetahuan soal bencana sudah dilakukan, cuman yang masih belum tercapai nih dari cita-cita dari BPBD untuk mengurangi potensi-potensi longsor. Jadi kita memang berhadapan dengan banyak hal. Jadi kalau evaluasi alat early warning system yang saya ciptakan, saya inventarisasi. Saya sedikit cerita aja, evaluasi itu ditanyain, evaluasi itu apa punya hak merek? Udah ada, hak merek kita punya. Hak paten atas itu udah ada. Tetapi karena saking murahnya orang nggak akan tertarik. Ini pengalaman kami. Boleh itu sih sisa wow, dakik-dakik. Oh, ada curah hujan, ada CCTV. Terus coba kalau itu menjadi yang sangat canggih, tapi kapasitas masyarakat rendah. Tapi kalau murah berarti itu, menurut kami iya, itu pun nggak laku. laku. Secara massal, maksud kami secara massal. Tapi kalau alat yang di atas elevasi itu yang biasa-biasa itu memang harganya cukup. Cuma Sampai berapa itu? kalau yang di atas rata-rata itu di antara udah sampai 75 ke atas, satu unitnya saja. Dia belum melakukan sosialisasi, melakukan. Kalau kami tim elevasi itu enggak. Kami melakukan asesmen dulu, cek daerah mana yang mau dipasang ini. Jangan sampai itu ini kan pengalaman, butuh pengalaman. Oh iya bener lawan longsor, ini enggak. Mas pasangnya sini aja, daerah jalan, ngapain jalannya? Penting manusianya kan. Iya betul. Itu yang menjadi koreksi. Kemudian kita foto udara, kita membentuk tim siaganya Pak Kepala Desa, timnya saya. Gak usah banyak-banyak, 7 orang, 9 orang, ketuanya siapa untuk selalu ngecek. Kemudian kita foto udara, kita membuat peta jalur evakuasi, titik kumpulnya mana, pasang nama mana. Karena ada peta jalur evakuasi ke kanan ke kiri itu ya teman-teman lihat yang hijau-hijau itu. Itu salah satunya menang. Itu sudah Karena dalam ISO tentang kebencanaan, tentang peringatan dini itu ada 5 indikator yang sebenarnya namanya adalah peta risiko. Kita lakukan foto udara, kemudian kita membuat tim siaga, kemudian alatnya itu elevasinya, kemudian sosialisasi dan simulasi. Makanya pakai kebanyakan dipasang terus pergi. Itu yang gak baik. Makanya kami membuat itu gampang. Yang utama mending uangnya untuk peningkatan kapasitas masyarakat. Karena mitigasi struktural itu bukan hanya alat, harus pola tanam, membuat tanaman penguat, mungkin vetiver, mungkin aren, mungkin tanaman penguat itu perlu memberikan edukasi, merubahnya ke siapa? Ke orang-orang tua mungkin agak sulit, tapi ke anak-anak muda pendidikannya itu akan lebih mudah masuk. Itu yang kita rubah karena mindset terhadap penanganan kebencanaan merubah paradigma masyarakat, nggak membalikkan pelan-pelan. Hasilnya nggak kelihatan, hasilnya nanti kelihatannya masyarakat sudah sangat siap, masyarakat sudah sangat mampu itu, dan diimbangi dengan kebijakan, diri kebijakan, kira-kira itu. Sehingga
Apakah langsung dijual jual? Apakah pada tertarik? Ada yang enggak? Ya nggak apa-apa. Tapi kami melalui edukasi ini aku siapkan ini ya bagus ya. Dan itu jaminan, artinya jaminan gini ketika keluasan kita harganya kami itu di bawah rata-rata. Range-nya antara 25 sampai 35. Kenapa range-nya? Jauh lah, masa menang Garut masa sekali perjalanan berapa? Kan nggak mungkin, akomodasinya mereka tanggung sendiri. Kira-kira kayak gitu. Tergantung jaraknya. Bukan tergantung toppingnya apa. Bukan jaraknya, karena itu penting sekali. Karena kita pasti 2-3 kali ke lokasi. Sekarang kita pasang semuanya ke Garut, ke Tasik, 3 kali ke sana. Udah berapa? Itu pun kalau pas foto udara nggak hujan balik lagi. Banyak kan? Karena dipasangnya tuh di titik apa? Ya di titik longsor. Kita harus lihat asesmennya dulu. Mana sih ada rekahannya? Dan informasi itu bukan hanya di daerah kajian resiko. Ada petanya dari BPBD, katakan petanya dari desa. Bukan itu saja. Dari sejarah wong buah. Oh gemian, zaman gemian, memang kayak gitu. Kan itu kita harus kumpulkan menjadi satu kesatuan. Tidak hanya langsung, wah ini konsep saya pasang tinggal, enggak. Itu enggak mendidik masyarakat dalam kesempatan. Nanti dia terlena usaha EWS itu bagaimana longsor gitu. Enggak gitu. Kami berusaha untuk memberikan pendidikan edukasi terhadap masyarakat. Itu masih ini kan sudah mulai musim hujan. Ya musim Pakaroka dan musim hujan. Bagi masyarakat yang berada di zona rawan bencana longsor, apa sih yang harus mereka persiapkan nih? Kan tahu-tahu apa yang biasanya kalau musim kemarau tuh kemarau tanah-tanah mulai pada ya ini sudah di dropping, ini diminum dulu diminum dulu habis ini kita banjir kopi ini apa yang harus disiapkan itu? Jadi gini, ketika peralihan pancaroba musim kemarau ke musim penghujan yang perlu diwaspadai lingkunganmu teman-teman. Satu, biasanya kemarau kan wit-wit godong-godong pada ambrol. Orang tahu disaponi, mbah-mbeti kolam-kolam, saluran drainase, buang sampah sing sembarangan. Itu menjadi penyetus. Contoh, mana drainase mampet, ini kan mambrah-mambrah, itu yang membuat rekahan pelan-pelan. Sehingga tahap pertama lakukan kerja bakti gotong royong wilayah sekitar untuk membersihkan lingkungan. Drainase yang ditata, dibersihkan, kemudian ketika dibuatkan terasering, gitu ya. Kita juga banyak lahan-lahan baru yang dibuat, itu juga harus diwaspadai, ya kan? Itu harus sehingga ya harus awal-awal musim penghujan mulai kemarau ke penghujan itu harus dibersihkan lingkungan. Ya, selalu ikuti amati hujan besar apa enggak. Mereka yang tahu itu masyarakat sebenarnya. Yang tahu bahwa saya kira longsor, mereka sendiri. Kita tahu ya? Tahu kok. Tapi justru kadang-kadang masyarakat lah, orang apa lah, malah kepikirannya pertanian mereka, dan sebagainya gitu. Kan biasanya kalau musim hujan banyak, pohon-pohonnya kan mulai kandel-kandel kayak, tidak kan dipotongi, dibuang retakna, bangkot maning kayak gitu. Oh iya betul. Ya, itu pola-pola yang mereka harus kita harus sinergi dengan teman-teman juga di dinas pertanian harus diatur dikelola dengan masyarakat akan ditata dengan baik. Hujan aja lo besar di Dieng, airnya cukup banyak, nggak banyak yang menyimpan air kalau menurut saya. Sehingga memang mitigasinya harus sinergi. Tanaman pohon, tanaman ini termasuk solusi jangka panjang ya. Yes. Tanaman. Tanaman apa ini yang bisa membantu untuk mengurangi potensi longsor? Ya tanaman-tanaman keras sebenarnya. Kalau tanaman-tanaman produktif bisa dengan kemiringan-kemiringan tertentu, kopi juga bisa. Kemiringan-kemiringan tertentu, vetiver, akar wangi. Kemudian kalau mau nyimpen air lagi ya pohon beringin, aren itu bisa. Cuma nggak ada nilai ekonominya ya. Nah itu yang masalahnya. Karena bersifatnya lemahnya. Padahal kalau kita seling itu bisa. Katakanlah sini ada vetiver, sini ada tanaman apa itu bisa. Masih bisa. Cuma kan kadang-kadang malas merawatnya, harus motong ini sebagainya. Tapi kalau misalnya mau kayak vetiver itu, mungkin ada petani yang mungkin nanti ke depan ada petani yang ingin menanam itu juga. Mudah nggak mencari? Mudah. Politeknik itu bersama dengan Kehutanan Republik Indonesia itu sedang mengembangkan bibit-bibit
masyarakat bisa, tapi yang minta nanti atas nama kelompok. Oh, Desa, Karang Taruna untuk melakukan penanaman. Dan kita memang ya ini kita apresiasi ya melakukan penanaman pohon masa pohon, tapi sebenarnya yang mahal itu perawatannya pun. Setelah tanam, euforia lupa setahun punya. Jutaan berapa pohon itu yang susah terus. Kita akui pasti kita yang susah itu merawatnya. merawat ya betul. Kalau nanamnya gampang, tapi merawatnya itu yang agak susah. Iya, betul. Kalau di Banjarnegara sendiri untuk zona rawan longsor itu sampai berapa persen atau di mana aja itu? Kalau secara geografis 70% ya memang kita rawan longsor. Rawan longsor 70%. Ya, kalau dipresentasikan. Tapi sebenarnya di dalam kajian itu, kalau kita menurut kajian sebenarnya ada daerah rawan longsor tinggi, sedang, ringan. Oh gitu. Kalau di kita tingginya itu ada 199 desa yang rawan longsor tinggi. Itu separuhnya hampir lebih ya. Lebih kan? Lebih. Desa jumlah jiwanya. Yang menengah ya salah artinya. Kemudian yang ringan ya kota-kota dan sebagainya. Itu data kita analisis. Karena sebenarnya kalau presentasi itu kan kita menyimpulkan sebenarnya pola kejadiannya berapa lama ternyata cukup banyak di longsor. Nah, melihat dengan longsor yang seperti mungkin dulu ingat di Selapar atau di Banten itu kan relatif pelan yang akhirnya merusak, tapi pelan itu berbeda dengan di Jemblung yang akhirnya cepat. Itu apa perbedaannya apa? Jadi perbedaannya ada beberapa garis-garis tertentu yang di situ memang secara geografis ada daerah-daerah aliran-aliran apa namanya air gitu, kayak lempung, sungai yang dekat kecenderungannya, yang pagetan terakhir kan sungainya mulai terkikis, hilang dan sebagainya, ditarik ke bawah ya kan, mulai terkikis lapisan-lapisan tertentu. Kemudian juga yang dicetuskan oleh sesar itu ada sesar ini ya sesar ya sesar gempa itu mempengaruhi dan sebagainya, itu yang sebenarnya timbulkan. Tapi sebenarnya daerah-daerah itu bisa identifikasi. Makanya ya mohon maaf, banyak villa-villa daerah-daerah yang jalannya rusak di villa pohon ini berpuluh-puluh tahun. Kita investasinya terlalu banyak teman-teman. Contoh kita boleh dikatakan yang mana? Kenapa di Pagentan itu jalan bagus itu ada Aribaya itu nggak dibangun-bangun? Investasi kita sudah cukup banyak, miliaran. Tetapi begitu kita 2 tahun hilang lagi. Itu karena kontur tanahnya. Kontur tanahnya. Kalau kita harus pindahkan cukup banyak, itu membutuhkan biaya banyak. Padahal kepentingan masyarakat Banjarnegara bukan hanya itu saja. Karena pemerintah harus memilih penting, genting dan sebagainya kan. Nah itu terus solusinya gimana? Kayaknya dengan membangun katakanlah sana infrastruktur. Ada solusi yang lebih besar, tapi nilai kosnya tidak sebanding dengan daerah-daerah untuk bisa melewati. Ada daerah jalan alternatif lain yang relatif lebih aman. Iya. Itu salah satunya sebenarnya. Harus melalui pembebahan, lakukan kajian, harus kajian benar aja. Itu aja bisa terjadi, masih bisa longsor. Nah, melihat kontur tanah itu ketika semua katakanlah masyarakat terlibat mengganti pola tanam, itu bisa berpengaruh dengan potensi. Saya tidak menjamin, karena bisa jadi daerah tersebut ada lempung kayak gitulah, sumber-sumber mata air besar, tapi saya bergerakkan tanah keras, tanah ini, tanah lapisan itu ada gangguan gelincir itu yang mempengaruhi. Saya juga tidak menjamin. Makanya ada beberapa investasi yang jalan publik itu pemerintah daerah kepingin sih membangun itu, tetapi benar-benar kajiannya apakah ini nggak terdampak lagi. Kita beji Banjarmangu berapa tahun itu? Iya itu ya. Investasinya banyak, kita cor, kita apa, hilang lagi, turun ambes lagi. Tapi Pak Weden lumayan lama tuh ya. Pak Weden dulu kan sempat bolanya lama. Sebenarnya Pak Weden itu kan ada tanaman pengerasnya, tapi drainasenya sudah ditata dengan sebaiknya. Sekarang ini penusupan, yang pinggirnya adalah sungai, itu yang menjadi pasti kalau ada pencetusnya sungai-sungai, kecenderungannya itu longsor. Gitu. Jadi kalau ngomongin longsor di Banjarnegara itu memang ya inilah seperti inilah yang nggak ada habisnya ya, karena memang ancaman itu selalu ada karena dengan kontur tanah. Tapi selain itu kan memang berdampak bagi pertanian juga, tanahnya subur ya. Subur sekali. Karena subur. Ya kayak di lahar Gunung Merapi juga subur kan ya. Iya, subur sekali. Di satu sisi mengancam, tetapi di satu sisi juga menguntungkan ya. Betul. Ini nih
tadi kan kita sudah ngomong soal ibadah negara. Cuma ini ada informasi terbaru yang masih beredar di masyarakat itu terkait dengan apa itu? Mega Trust itu sebenarnya apa sih? Ini ngomong hintar nggak sih? Ngomong anak ini mau ada Mas Andri Komplong, jadi pengen tahu isu. Apakah benar itu kaitannya dengan isu mega mana ini? Mega. Ini yang berbahaya ini mega. Katakan Megatron atau Mega Trust atau mega apa? Ini sebenarnya kabar itu benar adanya atau memang hanya isu belaka gitu. Tapi kalau saya tanya teman-teman, dapat kabar itu dari mana? Saya dapat dari TikTok apa ya? Iya. Nah, itu kan memang akhir-akhir ini mereka berseliweran. Apakah teman-teman juga resah? Istrinya, anaknya, tetangga cerita itu. Dari ini kan Mega Trust dengan magnitudo 8 ini kan 9,5. ngeri nih maksudnya. Ini kan mengerikan. Itu katanya kalau itu terjadi nanti Pulau Jawa hilang apa terbelah gitu. Itu kan ngeri. Jadi itu yang ini makanya ini teman-teman dengan kabar itu, ini teman-teman di sini itu sudah mau pada sholat tobat. udah mau insaf nih. Kalau nggak jadi kan nggak jadi insaf. Justru itu makanya kita sering mengingatkan jangan ada ancaman yang bisa anda kita harus tidak ancaman dan sebagainya, kita harus berserah diri pada Allah. Pasti. Itu penting. Ini menjadi kajian Mama Dede. Sudah dong. Ini dong, jangan banyak kita terlilit utang, terlilit isu ini dan sebagainya. Anda ya Allah. Dong dia kok ngapa? Orang sih saatnya momentumnya. Ketika itu isu dan tidak tersampaikan masyarakat, itu kita harus waspada. Itu melatih kewaspadaan, aware terhadap lingkungan. Apa benar kiana Megatrust? Apa sih itu Megatrust? Megatrust itu gempa siklus biasa nang Indonesia. Kita sepanjang Indonesia itu adalah daerah rawan gempa. Jawa, Se-Indonesia titik-titik. Teman-teman kalau lihat di BPBD, datanya BMKG, setiap hari itu ada gempa keluar. Di mana aja, mulai dari Merauke, Sulawesi, Jawa itu tiap hari ada, cuma nggak kerasanya kecil. Dan pola Megatrust itu ketika itu lebih dari 8 skala Richter, itu mega besar. Mega itu memang besar, kayak kita besar juga. mega ini mega semua berarti ini. Saya keras saja, saya keras. Bukan mega berarti ya. Saya keras saja. Jadi Megatrust itu sebenarnya bukan isu, itu sudah dicantumkan dulu oleh para ahli, para kajian-kajian sejak 2004 sebenarnya. Dulu pernah teman-teman tahu pernah ada yang mengeluarkan itu di seminar-seminar malah ditangkap polisi kan, ketakutan buat kesalahan. Enggak, sekarang kita lebih demokratis, benar harus sampaikan masyarakat. Itu alangkah baiknya kita sudah memberikan informasi kewaspadaan sehingga kita paham. Oh ya Megatrust gempa. Terus daerah mana yang akan kemudian bukan hanya di Indonesia, di Selat Australia hingga sampai Asia, Jepang itu yang biasa itu adalah rekahan-rekahan tanah atau apa ya, lempengan-lempengan di dalam laut itu akan bergeser. Itu kajiannya kalau menurut data BMKG itu sudah sejak lama. Kita mulai dari Megatrust Aceh, Adaman itu tahu pernah 9,2. Ini data BMKG ya. Saya hanya ngutip saja. Kemudian dari Nias mulai pernah 8, itu tahunnya juga ada. Batu, Mentawai, Beril. Kalau di kita adalah ada di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah pernah 8,7. 8,7. Yes. Artinya apakah ada? Ada. Prediksinya kapan? Nggak tahu. Saya udah bilang kalau prediksinya Liverpool Arsenal menang prediksinya. Aja tekan Cuman potensi ada. Kapan terjadi? Nggak tahu. Makanya kita harus mendekatkan diri. Ya Allah. Tapi kalau ini sebenarnya, kalau kita dengan Megatrust ini sebenarnya memang siklus atau memang ada kejadian-kejadian yang memicu. Nah, dalam yang pernah saya ikuti seminar tentang dengan BMKG itu ternyata BMKG itu sudah dari ada deteksi-deteksi, ada pergerakan-pergerakan yang cukup signifikan. Contoh lah Jakarta banjir. Sekarang lautnya Jakarta udah lebih tinggi dari laut. Itu kan udah dideteksi sebenarnya. Dan ini ada lempeng-lempeng, pergerakannya sebenarnya udah ada pelan-pelan turun. Nanti ketika tabrak itu jadi gempa.
itu yang ditimbulkan gempa adalah tsunami. Mana Laut Jawa sampai Mentawai, sampai Sunda, Jawa Raja, nggak tahu lokasinya mana. Tsunami-nya itu kenapa? Karena ada benturan. Jadi benturannya itu kalau disimulasikan itu nabrak kayak gini, der. Patahan ya. Airnya itu naik, nggak hilang. Justru airnya naik, kembali dorong. Itu tsunami. Daerah kita itu yang sangat potensi besar megatrust itu mulai dari Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri dan Selatan, sepanjang pantai selatan. Bernegara di mana? Berdampak pada gempa. Gempanya ya. Gempanya. Sehingga ini BPBD giat-giatnya memberikan informasi melatih masyarakat terhadap kesiapan bagaimana masyarakat bisa mengurangi risiko terhadap gempa. Apa yang dilakukan? Kurikulum Indonesia itu masuk kolom meja. Iya. Kurikulum Indonesia, ya kan? Kalau mungkin di Turki, di Jerman, di Amerika, dia akan masuk ke pojok-pojok yang lebih kuat. Dia berdirinya karena dia tahu bangunan mereka pasti kuat. Sehingga di pojok-pojok sana paling gampangannya itu. Kalau di Indonesia kurang kuat. Nah, belum semuanya rumah-rumahnya mengikuti standar tahan gempa. Masuk kolom meja. Mejanya kuat. Mejanya kuat. Nah, seperti meja ini adalah meja solid. Ini kuat ini. Ini kuat ya? Ya. Jadi kalau mau ada gempa, larinya bawa semua. Ini apa? Karena ini maksudnya kayaknya bagus. Iya. Jadi kalau ada gempa, kalau di Indonesia masuk kolom meja, tutupi kepala. Mas, kakinya masuk. Minimal selamat, nyawamu, sikimu ketiban. Cara kasar, cara menguranginya kan gitu. Jangan panik, melayu langsung metu rebutan jalan, enggak. Karena gempa itu terjadi 30 detik gempa, Anda masuk simpan, 30 detik Anda keluar lalu bisa. Kalau itu jangkauannya tidak 30 detik Anda, biasanya gempa susulannya itu yang lebih karena kahan dari 3 letok gempa kelurune. Nah, keluar itu yang lebih aman itu jarak berapa meter dari gedung? Kira-kira prediksinya 30 detik. Ini teorinya. Yang belum kamu akan saya. Tapi kan kita udah melatih. Contoh keluarga saya, ketika ada gempa, pasti harus tentukan leadermu di mana. Yang paling utama dalam kebencanaan gempa, yang utama menurut kajian ilmuwan Jepang itu dirimu sendiri, bro. Yang kedua siapa? Keluargamu. Yang ketiga siapa? Lingkunganmu yang bisa menyelamatmu dari ancaman itu. Nah, orang diwai ibu pengalaman untuk atau ilmu bagaimana menyikapi ada gempa, melakukan evakuasi, ya sama aja. Kamu roban latina dulu. Kan minimal kepala rumah tangga harus tahu. Nah, nanti kalau ada gempa itu harus dilatih anak-anakmu. Posisi tua lah ya. Orang apa ya? Ya, minimal diberikan dia kebebasan hidup lebih panjang. Nanti ini Arsenal juara. Iya. Itu lah. Jadi gitu. Jadi makanya dilatih anak-anak itu. Ketika ada gempa masuk ke kolong meja makan itu apa? Setelah berhenti, ayo dia keluar ke depan. Itu dilatih. Kok aja egois? Melatih anak-anak itu. Ya. Ketika itu udah dihentikan, tunggu apakah ada bencana benar-benar besar. Kalau nggak ada masuk lagi. Sabar dulu di luar. Kalau itu bisa keluar, ya alhamdulillah. Kalau bantu keluar rumah dulu. Ibumu keluar rumah dulu agar selamat. Karena harus di setiap rumah harus punya leader. Namanya kalau bahasa kerennya incident commander. Apa itu? Incident commander itu komando lapangan, komandernya. Di sekolah harus disiapkan. Ketua kelasnya siapa, ini siapa, harus minimal itu. Dan lebih satset ya, enggak cuma mau gempa keluarnya pelan. Hei gempa ya bro. Jadi nggak apa-apa isi masyarakat supaya masyarakat telinganya sudah terhadap itu ya aja orang. Kita nggak metin-metin, tapi kita menyampaikan. Sama halnya nggak tahu lah. Kita aja nggak ngapain jalan bisa kecelakaan kok. Tapi kalau ada isu itu kan kita bisa menyikapi. Lebih meningkatkan kewaspadaan, kemandirian kita terhadap lingkungan. Nah,
Ya nanti lansia ya jenengan sih ora apa mau tapi anak cucu. Tadi itu salah satu. Iya, megang tau. Aku iya. Aku udah mau masuk ke meja. Tapi berarti itu memang itu bukan isu ya istilahnya, memang itu sudah menjadi kajian dan itu memang potensi itu memang ada ya. Ada. Kalau dalam istilah itu pergerakan penunjang lempeng samudra Indonesia ke bawah lempeng Australia. Tapi masyarakat orang udah mikir bukan. Intinya kan lempengan tabrakan. Ya. Intinya gitu. Kalau jelaskan mau bahasa sing ndak malah orang muter. Ayo luwe, mungkin besar orang muter. Dan ini meskipun tidak ada prediksi, maksudnya itu memang masih angan-angan masih jauh atau memang sudah di dekat-dekat dengan waktu itu. Wah, anak dekatnya orang bisa prediksi kok. Udah, bukan itu udah sampai kan 2004 setelah tsunami Aceh, setelah gempa Sumatera Barat, itu kan megatrust selalu muncul. Kajian-kajian ilmunya selalu muncul. Kalau yang kita di daerah yang nyikapinya biasa baik lah. Caranya kepriwe ya masuk kolom meja, ya kan? Udah selesai Anda keluar dari kumpul, lihat. Kalaupun itu terjadi, siapa sih harus ditolong ini? Nang umaiku. Berarti orang lu bosan kok. Yang ditolong Anda ini sih ya. Itu juga etikanya harus dilatih. Siapa ya yang harus dilatih? Nah, itu dilatih. Teman-teman harus tahu. Ibu hamil itu nomor 1, bro. Ibu hamil. Kalau ada yang hamil. Kalau nggak ada berarti anak-anak. Kenapa anak-anak usianya lebih jauh aja? Yang kedua siapa? Orang tua. Belum nih. Mondenya itu Makan aku. Kedua itu adalah disabilitas. tapi kalau Mungkin kita cerita ini. Yang ketiga, ya kan? Siapa? Orang-orang yang masih produktif. Kamu enggak? Yang keempat, yang lansia lah, demi ditolong. Kenapa ya umurnya cukup? tapi kalau tetangga hamil jangan berani-berani tetangga. Tapi pengalaman kita itu ya, saya pernah melakukan banjir Solo itu 2009 itu yang kearifan lokal kita untuk melakukan evakuasi terutama di Merapi itu juga sama. Jadi lucu kalau di standar operasi evakuasi itu kan anak-anak. Iya. Iya. Nah karena orang tuh pedusin dingin senang payung untuk evakuasi ini. Padahal aku juga anak SD manis wah gitu. Iya kita mau bantu ya. Kan gini orang bapaknya orang wedhus kula riyen dipetok kula saged pindah. Padahal perahunya ada kapasitas 5. Wedhus itu nang dhuwur kabeh ya evakuasi itu namanya kearifan lokal. Sama halnya dengan Merapi ya. Sapinya dulu diturunkan masyarakatnya turun. Karena itu kearifan lokal. Tapi kalau kita saklek bocah cilik dingin malah kita gelut nang kono pada mati malah nang kono ini. Jadi memang itu tergantung dengan Kearifan lokal, pendekatannya kita. Dan itu harus dilatih. Nah kalau biasa domai wong kaya nyong iya wala, ini domai. Ya wis mentale nglokro, nang BBD itu harus tangguh. Ayo. Paham ya? Paham. Iya. Besok siapa dulu yang harus ditolong, jangan sampai salah. Kita harus bersiap untuk melakukan upaya-upaya. Nggak perlu takut, tapi waspada. Tahu bagaimana larinya, tahu bagaimana siapa yang harus ditolong dan lain-lain. Mungkin ini kita ngobrol panjang lebar tentang kebencanaan. Saya rasa belum cukup sebenarnya untuk berbicara tentang kebencanaan kaitannya dengan megatrust, kaitannya dengan Banjar sebagai kota longsor, sebagai kota yang memang rawan untuk longsor. Nah, ini saya mau tanya terkait pesan-pesan ini dari suhunya terkait longsor di Banjarnegara. Jadi, apa yang harus dilakukan warga dan apa yang harus dipersiapkan, apalagi karena sekarang hujan sebentar lagi juga akan datang. Nah, ini apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dilakukan warga terutama yang tinggal di daerah-daerah merah. Silakan Pak Andri. Jadi gini, masyarakat Banjarnegara kita sadar bahwa daerah kita adalah daerah rawan bencana, sehingga kewaspadaan kita terus tingkatkan. Tidak perlu panik kalau itu bencananya kekeringan,
longsor atau isu megatrust ini, masyarakat diimbau tetap tenang, selalu mengikuti informasi kebencanaan melalui lembaga-lembaga yang sudah dipercaya oleh pemerintah, yaitu BPBD, BNPB, BMKG, Badan Geologi, ya, Badan SAR dan sebagainya. Jangan memberikan informasi menakuti masyarakat melalui ada gempa, fotonya yang di sana, sebagainya. Enggak usah. Ini upaya supaya masyarakat tenang. Kemudian yang kedua adalah menjadi kesadaran kita supaya kita saling ingat. Kita harus saling cintai lingkungan kita, living harmoni. Karena kita hidup di daerah rawan bencana. Kita harus mendekatkan dengan alam. Bagaimana alam kita tenang, juga kita hidupnya tenang. Yang ketiga, kita mempersiapkan dari musim kemarau ke musim penghujan. Ini masyarakat lakukan bersih-bersih, gotong royong di lingkungan. Potong nih pohon-pohon yang kira-kira mengancam angin, peralihan, itu lakukan sekarang ini. Itu hanya upaya mengurangi takut. Kalau bencana kapan terjadi boleh, tapi kita siap. Kemudian lakukan latihan simulasi minimal, teman-teman. Anda punya nomor-nomor darurat, ya kan? Saya tanya, pasti belum tentu punya nomor-nomor darurat. Contohnya ke Damkar, ke BPBD, ke siapa? Kalau ada orang kecemplung minimal telepon BPBD, itu udah upaya mengurangi loh, mengurangi waktu. Golden time namanya. Kalau momentum golden time ketika dia bencana, kita nggak tepat waktunya harus menghubungi siapa, ya cuma orang yang mana. Karena kita hidup bersama manusia itu saling memberikan kewaspadaan, saling memberikan informasi supaya kita bisa. Karena daerah kita daerah yang kena, patut kita jangan saling menyalahkan. Ini harusnya ini tugas kita, tanggung jawab kita adalah bersama. Pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, teman-teman media, teman-teman berikan informasi edukasi yang baik terhadap masyarakat. Kemudian kalau ada apa-apa lagi hubungi BPBD 24 jam. Kita selalu piket itu 24 jam. Ketika ada apa-apa, Mas, siap membantu ketika respon. Tapi upaya-upaya itu harus kita sinergi. Saya senang diajak diskusi di sini, ngobrolin temanya apa aja boleh besok. Apalagi tema-tema kerelawan. Dan saya ingin buat teman-teman relawan seluruh Banjarnegara Jawa Tengah. Ayo kita mulai mengedukasi masyarakat dan kita siapkan diri kita untuk membantu orang lain. Kita harus siap dulu. Orang ngutangi uang tapi orang di duit percuma ada baik. Ya kan? Sama halnya ketika Liverpool mau naik ke podium, kita punya investasi. Ya kan? Kita harus siapkan pemain-pemain baru dulu pelan-pelan. Ya kan? Harus podium. Halnya kita harus mempersiapkan kewaspadaan, kesiapsiagaan mulai diri kita, keluarga, lingkungan dan masyarakat. Gitu saja. Mari sebelumnya kita tutup dengan nyanyian Never Walk Alone. Sementara cukup sampai sini. Terima kasih sekali. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di Kemak Gagasan berikutnya.